Berapa banyak amal yang kita lakukan, tapi hanya sedikit yang sampai ke langit. Karena bukan kurangnya amal, tapi terlalu banyak aku di dalamnya. Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya itu. Dalam ayat penutup surat Al-Kahfi ini, Allah menegaskan sesuatu yang menjadi inti dari seluruh perjalanan hidup manusia adalah ikhlas. Sebuah kata yang sangat sederhana, tapi menjadi ujian paling berat dalam setiap langkah manusia yang beriman kepada Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri diperintahkan untuk berkata, "Aku hanyalah manusia seperti kalian." Beliau tidak menempatkan dirinya di atas, tetapi menundukkan dirinya di bawah kebesaran wahyu Allah. Itulah kerendahan hati seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah pelajaran besar bagi kita semua. Kemuliaan tidak datang dari nama yang besar, dari gelar atau posisi, tapi dari kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin terkenal, ingin dikenal karena amalnya, bukan karena Tuhannya. Kita berlomba membuat jejak di dunia, tapi lupa menulis nama kita di langit dengan tinta keikhlasan. Padahal ayat ini menegaskan, barang siapa berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal saleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam ibadahnya. Amal soleh bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi untuk siapa kita melakukannya amal itu. Berbuat baik kepada manusia, berdakwah, membantu sesama, semuanya indah, semuanya baik. Tapi nilainya akan sirna jika hati kita terselip ingin dipuji oleh sesama. Ikhlas bukan berarti tidak ingin dilihat manusia, tapi tetap istiqomah walau tidak ada yang melihatnya. Ikhlas bukan berarti tidak dikenal, tapi tetap berbuat baik walaupun tak disebut-sebut namanya. Ikhlas bukan berarti tanpa penghargaan, tapi karena cukup Allah yang menjadi saksi dan pemberi balasan. Sungguh ayat ini adalah cermin bagi orang yang ingin hidupnya bermakna. Bahwa hidup bukan tentang berapa banyak amal yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak amal yang diterima karena keikhlasan. Ketika tangan memberi, jangan biarkan hati mencatat. Ketika bibir berdakwah, jangan biarkan jiwa merasa lebih suci. Ketika kita berbuat kebaikan, jangan biarkan diri merasa berjasa. Karena amal yang disertai rasa aku akan gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun amal kecil yang tersembunyi dari mata manusia bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dilakukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadikan amal kita rahasia antara kita dengan Tuhan. Berhentilah menunggu ucapan terima kasih manusia, karena Allah sudah lebih dahulu mencatatnya. Ketika kita lelah berbuat baik, ingatlah bahwa setiap kebaikan adalah surat cinta yang kita kirim ke akhirat. Jangan risau jika manusia lupa, karena Allah tidak pernah lupa. Jangan takut jika dunia tak menilai, karena surga sedang mempersiapkan tempat untuk yang ikhlas. Hidup ini singkat. Jika kita beramal, beramallah dengan niat
yang jernih. Jika kita menolong, menolonglah karena Allah semata. Jika kita berjuang, berjuanglah tanpa ingin dikenang. Sebab pada akhirnya semua akan binasa kecuali amal yang tulus, amal yang ikhlas. Semua akan hilang kecuali niat yang lurus. Dan pada hari pertemuan itu, saat kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lebih indah daripada amal kecil yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dilakukan hanya untuk mencari ridhonya, bukan untuk yang lain-lainnya. Kadang-kadang lucu ya, suka ada sikut-sikutan dalam perjuangan. Bagaimana nggak lucu? Katanya berjuang di jalan Allah. Tapi kenapa sih sampai terjadi sikut-sikutan? Nah, padahal masih saudara seiman. Katanya membela agama, tapi yang dijatuhkan justru sesama pejuang. Masya Allah. Zaman ini kadang-kadang aneh. Banyak yang berseru lantang Allahu Akbar, tapi diam-diam ingin jadi yang paling besar. Banyak yang bicara lillah, tapi langkahnya penuh riya dan ujub. Padahal perjuangan agama itu bukan tentang siapa yang paling terlihat di depan, tapi siapa yang paling bersih niatnya di hadapan Tuhan. Lihatlah, betapa banyak yang dulu berjuang bersama, kini saling tikam di belakang. Ampun, berebut panggung, berebut pujian, berebut pengaruh. Seolah perjuangan ini lomba popularitas, bukan jalan menuju ridho Allah. Sungguh siapapun yang berjuang demi nama, dia sedang berperang melawan dirinya sendiri dan kalah sebelum perang dimulai. Wahai saudaraku, jika kita berjuang lalu hati kita iri pada keberhasilan orang lain, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri kita, siapa yang sebenarnya ingin kita menangkan? Allah atau ego kita? Sebab musuh terbesar dalam perjuangan itu bukan kafir, bukan yang di luar sana, tapi nafsu di dalam dada kita. Dan musuh yang satu ini jauh lebih licik daripada siapapun, jauh lebih berbahaya. Dulu para sahabat Nabi saling menopang dalam dakwah, bukan saling menjatuhkan. Mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam sorotan. Tapi kita hari ini kadang-kadang seringkali sibuk menilai siapa yang salah, bukan memperbaiki diri yang kotor. Sibuk mencari pengikut, tapi lupa menundukkan hati kita. Sibuk menuding, tapi lupa berzikir. Ingatlah, perjuangan agama bukan tentang siapa yang lebih benar, tapi siapa yang lebih tunduk kepada kebenaran. Dan kebenaran itu tidak butuh promosi, ia akan bersinar sendiri. Sementara kebohongan akan pudar meskipun disorot dengan lampu yang sangat besar di dunia ini.